Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Bintoro, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0526045571. Pada kesempatan video ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web ya, dengan soal membuat sistem untuk melihat stok, tracking DO, dan membuat pemesanan. Sini untuk terus untuk struktur proyeknya, proyek view pada praktik 3 sebagai berikut ya: tugas, folder tugas, sini sudah, dan aset. Sini ada indeks, aset, terus CSS ya, ini CSS nya, terus data bahan ajar. Ini yang opsional ini saya skip ya, jadi mungkin kedepannya. Terus ini ada data berisikan data bahan ajar. Terus ini ada folder JS. Nah, folder JS ini berisi komponen ya. komponen ada modal, ada tracking, ada order ya, sampai PCS. Oke. Dengan catatannya itu adalah nama file untuk nama komponen menggunakan gaya case untuk naming convention ya, convention style, seperti contohnya komponen stock table.js diintegrasikan menjadi view komponen ya, dengan perintah view komponen ba stock table, jadi stock table.js. Oke. Kita menggunakan view komponen ya. Ini nanti akan ini tabel stoknya, nanti kita akan panggil di indeks HTML. Di sini ada filter, WWJ, kategori, dan lain-lain ya. Terus misalkan ini untuk formnya, kita juga menggunakan view komponen ya, view komponen. Ini order form, untuk template ordernya. Template order itu yang ini ya. Nah, ini template order. Di sini ada name, terus nama, ekspedisi, paket kodenya menggunakan string ya, ekspedisi, terus paket bahan ajarnya ya untuk memilih. Nah, ini untuk automatic generate nomor DO yang ini paket-paketnya. Lanjut. Di sini ada ya, misal tab stock tracking order. Di sini tadi sudah ada ya, ada tracking itu ada data pengirim, paket list ya. Ada pencarian tipe nomor DO atau nomor NIM ya. Nah, ini nomor DO atau nomor NIM. Oke. Sekarang pada halaman stok bahan ajar ya, ini menampilkan daftar stok bahan ajar seluruh UT daerah ya. Di sini sudah ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Padang dalam bentuk ya tabel list atau yang lainnya ya. Jadi terus teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data fetch sebagai berikut ya. Ketika kita menambahkan bahan ajar ya, data file input ya. Jadi di sini ada kode mata kuliah, kode ya, judul, lalu ada kategori, MK wajib, MK pilihan, praktikum, UT daerah. Lalu di sini ada harga, terus rak ya. Pada bagian harga, formatting teks dengan menambahkan currency RP ya, rupiah ya. Ini kita udah nanti, misal kita langsung contoh ya. Misalkan EMA 123, judulnya sistem itu aja ya. Terus kategori MK pilihan ya, UT daerah Jakarta. Kita akan menaruhkan direct misalkan R1 aja lah. Harganya di sini misalkan 120.000 ya.
Nah, ini nanti otomatis ada garansinya ya. Jumlah stoknya misal 10, safety stoknya itu kan 5 ya. Nah, catatan itu pilihan dari jumlah stok quantity ya. Sekarang kita udah, terus status itu nanti status itu di sini ya. Untuk file catatan ditampilkan saat men-trigger event mouse pada, jadi ketika kita mengarahkan mouse ya ini ke bagian status aman, di sini ada catatannya muncul ya, ada muncul catatan ini menipis. Oke, ini kita coba save dulu ya. Oke, nah ini hasilnya ini tadi ya, pilihan baru sesuai input ya. Nah, terus pada halaman stok bahan ajar juga terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Untuk mengeditnya kita tinggal klik ini aja ya. Nah, terdapat filter menggunakan filter. Nah, ini untuk edit dulu ya. Edit di sini ada harga. Nah, di sini currency ya tadi ya. Menambahkan harga. Nah, ini Rp 60.000. Ini 65.000. Oke. 65.000 ya. Sini ada LP-nya. Tadi kita nggak perlu, waktu input itu nggak perlu ketik LP, langsung tulis desimalnya. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter sort data stock. Nah, jadi ini bebas untuk select, radio, checkbox ya. Jadi untuk filter sort data. Nah, di sini saya sudah membuat filter UT daerah, misalkan Jakarta, semua kondisi atau menipis, kosong, ini untuk filter ya. Misalkan sini saya filterkan misalkan judul. Nah, WP list, terus kategori. Oke ya. Terdapat filter juga untuk menampilkan jumlah stok kurang dari safety stock. Di sini ya, kondisi stok ya. Nah, kurang dari safety stock. Terus fitur sort untuk mengubah berdasarkan judul stok, berdasarkan judul atau stok atau harga gitu ya. Lalu terdapat filter set ulang untuk reset. Nah, untuk reset kita tinggal klik ini, kita akan kembali seperti semula ya. Lalu menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol memberikan tanda kesan aman ataupun teks ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, yang status itu kalau hijau aman, kalau kuning menipis, kalau habis itu merah ya. Ini sudah. Terus memberikan status menipis sudah, kosong juga sudah. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, yang kita coba pertama kali tadi ya, untuk menambahkan daftar baru. Yang ini hasilnya EMA 123 tadi. Oke. Lalu ya, terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar menggunakan event tick ya, atau tombol icon delete nya. Jadi saya sudah membuat icon delete nya bagian ini. Nah, kita tinggal jika kita ingin menghapus maka akan muncul pop up atau terdapat pop up ya, penghapusan konfirmasi ya. Kita hapus ya. Ketika kita hapus maka akan hilang. Lalu pada tab pada menu tracking DO ya, tracking DO. Oke. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking ya. Tetapi di sini perlu menggunakan framework Vue.js ya, menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Jadi di sini ada dua kolom, nomor DO atau NIM. Ya. Gede. Ini ya yang untuk mencari tracking ya tadi ya, nomor DO atau NIM ya. Fungsinya kita menggunakan view komponen. Pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter. Misalkan nomor DO 001 enter. Ketika kita enter maka nomor DO 001 muncul ya. Nah, ketika kita nyari NIM kita 001 apakah ketemu? Nah, jadi tidak ditemukan NIM dengan kata kunci 001. Ini harus nomor NIM ya, nomor NIM yang sudah terdaftar. Oke.
Terdapat fitur untuk menambahkan input DO. Nah, untuk menambahkan input DO. Ya ini kita pemesanan ya. Nah ini pemesanan, bagian pemesanan. Terdapat input DO, berikut beragam data nomor DO. Nomor DO kan otomatis ya, jadi kita tidak bisa ngedit karena di sini tadi kita sudah membuat secara otomatis ya. Nomor DO, terus name. Oh ya ini ya, yang ini ya. Nomor DO otomatis itu menggunakan DO, terus DO, kata-kata DO, terus tahun berjalan, misalkan kalau nanti suatu saat 2027 berarti ini 2027 ya. Terus sequence number itu 001, 002, 003 seperti itu ya. Terus di sini name misalkan satu aja, 9 ya, nama lengkap Wahyu Bin. Nah, di sini ekspedisi ya berdasarkan data pada UPBJ list. Nah, UPBJ list tadi ada JNE dan JNE reguler dan express ya. Lalu paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan pada paket. Nah, gunakan elemen select. Nah, di sini paket sudah ya. Setelah memilih paket akan muncul data isi paket. Nah, data isi paketnya itu ada ini. Misalkan paket IPA dasar. Ada di dalam paket isi IPA dasar itu ada biologi umum dan dasar-dasar sosiologi. Lalu tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date. Nah, kalau kita mau isi manual di sini DMY, jadi Diamond Yearly ya. Kita bisa pilih di sini mana? Kita bisa ubah tanggalnya ya. Atau ketika kita ingin menentukan langsung hari ini, kita tinggal lihat hari ini. Jadi 6/6/2026 ya. Nah, terdapat fitur untuk menambah status progres ya. Kita akan buat dulu. Nah, kita tadi 00 sekarang kita kan tadi udah berdasarkan nomor DO ya. Sekarang kita akan berdasarkan nomor NIM. NIM kita tadi 111, kita akan coba. Oke ya, paket dasar IPA ini yang kita input tadi ya. Kita cari berdasarkan NIM. Nah, di sini ada update status, misalkan sudah dikirimkan. Nah, maka di sini ada jamnya, ada tanggalnya, jam 13.58.22 DO dibuat ya. Terus tadi saya isi 58.55 sudah saya kirimkan. Nah, sekarang saya coba input paket sampai di gudang ya. Nah, ini tadi 5855, sekarang udah 13.58.28 nya. Oke, itu untuk penjelasannya. Nah, itu semuanya itu ada di sini di index.html, dimana diisikan template app modal pop up nya tadi ya. Misalkan kalau kurang dari lebih dari, terus template stok. Nah, di sini ada tracking. Tuh, di tracking total data tersedia. Terus bar pencarian tipe nomor DO atau nomor NIM yang di sini tadi. Lalu hasil pencarian atau dari semua DO ya. Sini juga sudah tersedia. Nah, terus ini untuk kelas timeline perjalanan ya. Terus perjalanan waktu, terus ada keterangannya dari input tadi ya. Lalu di sini order formnya tadi. Order form itu adalah pemesanan bahan ajar. Mana ini? Melek ya. Nah, pemesanan bahan ajar tadi ya. Di sini ada nomor urut yang otomatis, generate nomor DO, tipenya teks, read only ya. Inputnya read only, jadi kita tidak bisa mengubahnya, jadi karena sudah tergenerate secara otomatis. Dan seterusnya hingga tanggal kirim opsi tadi ya. Tuh. From tanggal kirim, terus style.
setoda ini untuk nah ini fungsi klik untuk memilih ini ya. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf karena masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.